Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di Coba-Coba Channel. Di sini saya akan membahas permasalahan di unit ya, agar kita yang awam seperti saya pun bisa tahu apa sebab kenapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Oke, sebelum kita lanjut, Om Tante bantu support dengan cara tekan subscribe, like, and comment. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta kebahagiaan selalu. Amin ya robbal alamin. Oke Om, kita gaskan sambil berjalan kita bahas permasalahan di unit. Baiklah, kita di sini akan membahas permasalahan tentang asap ya. Asap yang keluar dari knalpot. Kita yang awam minimal tahulah tanda-tanda mobil berasap, tanda-tanda warna yang dikeluarkan dari knalpot ya. Jadi sepengetahuan saya, mohon dikoreksi ataupun ditambah apabila ada yang kurang. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena di sini saya masih tahap belajar agar ilmu yang saya dapat pun tidak lupa dan bagi yang awam pun bisa tahu. Jadi asap itu sepengetahuan saya ada 4 unit yang mengeluarkan asap putih kebiruan, kemudian abu-abu, lanjut asap hitam. Ini kita bicara di unit PPTI ya, pemakai bensin ya. Jadi itu kita bahas itu satu-satu ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama masalah asap putih. Jadi apabila unit mengeluarkan asap putih ini ada 2 kemungkinan. Satu, apabila asap putih keluar di pagi hari, asap putih tipis ini ya. Jadi apabila keluar asap putih tipis di pagi hari, kemudian terkadang disertai tetesan air, di saat kita mau menghidupkan pertama kali di pagi hari ini kan karena cuacanya dingin, misalnya baru pertama unit dihidupkan, itu wajar ya. Karena nanti apabila kondisi unit sudah lansam atau udah suhu kerja, itu biasa asapnya akan hilang. Jadi asap putih yang pertama yang saya bilang tadi itu normal. Nah, kemudian apabila terjadi asap putih tebal, nggak tengok-tengok mau dingin mau panas mau dipakai akselerasi, itu berasap putih tebal, itu menandakan ada kerusakan di unit ya. Seperti ada yang saya sampaikan di konten saya sebelumnya. Jadi kita cek dulu permasalahan yang simpel-simpel, yang kecil-kecil. Jangan sampai kita memponisnya ke hal yang besar sampai turun mesin. Jadi seperti itu. Itu bisa terjadi ataupun disebabkan karena kita ambil sampel yang kecil aja ya. Misalnya PCP rusak, kemudian bisa jadi antara master rem dan booster rem itu seal atau karetnya sudah keras ataupun sudah bocor sehingga mengakibatkan minyak-minyak masuk ke ruang bakar. Jadi akibatnya unit berasap putih tebal. Jadi intinya kita cek dulu yang kecil-kecil, jangan langsung ke hal yang besar seperti itu ya. Itu tadi pembahasan asap putih clear ya. Jadi seperti itu. Asap putih bisa 2 kita bedakan, bisa normal dan bisa terjadi kerusakan di unit. Kemudian asap abu-abu, kasihan deh lo. Jadi asap abu-abu itu menandakan ada kerusakan di unit juga ya. Bisa kita cek, kemungkinan biasa terjadi karena sensor PCP-nya rusak. Sensor PCP rusak sehingga blow by gas yang dikeluarkan
dikeluarkan di PCP itu berlebihan masuk ke ruang bakar. Ini mengakibatkan juga unit berasap ya. Oke, keseringan dari PCP rusak ataupun bermasalah itu mengakibatkan asap yang ditimbulkan di knalpot itu berwarna abu-abu ya, seperti itu. Jadi kita sekali lagi saya ingatkan, kita cek dulu dari hal yang terkecil, kemudian kita masuk ke yang besar apabila yang kecil ini tidak bermasalah. Lanjut lagi, kemudian asap putih kebiruan. Ini sering terjadi di saat mobil sedang jalan itu nampak tuh ada tanda-tanda asap putih bercampur warna biru ya. Apabila digas itu nampak tuh. Nah, kalau lansam dia nggak nampak. Biasanya disertai juga dengan RPM yang tidak stabil, seperti itu. Itu pengaruh juga dari oli masuk ke ruang bakar, rata-rata seperti itu. Kemudian asap hitam, kalau unit diesel wajar lah ya, cumi darat keluar hitamnya, bukan cumi darat, cumi laut, mana ada cumi-cumi darat ya. Jadi kalau unit PPTI keluar asap hitam itu berarti pembakarannya tidak sempurna, ada kerusakan di unitnya. Itu biasa terjadi karena kita yang ambil yang kecil-kecil dulu, bisa karena saringan udara yang kotor, sensor yang rusak, kemudian busi yang lemah, kemudian apalagi kompresi ya yang sudah melemah ya. Jadi itu salah satu penyebab. Ini yang saya kasih tahu yang simpel-simpel saja, yang jangan menjurus yang besar. Kalau yang dari yang kecil itu tidak ada masalah, kemungkinan sampai bisa terjadi turun mesin ya. Kalau yang kecil tadi tidak bermasalah, bisa juga kena ring piston ataupun kebocoran seal clamp, bisa terjadi. Yang itu udah lumayan memakan budget banyak ya juga. Jadi kita sebelum harus kita ketahui dulu, jangan sampai kita lakukan perawatan sebelum terjadi yang hal-hal yang lebih parah lagi, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita di sini sama-sama belajar. Saya pun di sini itu atas pengetahuan saya ya. Kalaupun misalnya kurang, suhu senior mohon ditambah, dikoreksi. Kalaupun ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Demikian, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.